Setiap doa akan menggerakkan pasukan malaikat sorga untuk bergerak menghasilkan jawaban doa yang dibutuhkan. Sebagai contoh, ketika Petrus di penjara, Kisah Rasul 12 mengatakan bahwa gereja Tuhan mendoakan Petrus dengan tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Dan sebagai respon dari doa tersebut, maka Tuhan mengirimkan malaikat untuk membebaskan Petrus. Dikatakan dalam Kisah Rasul 12 ayat 7-10. Demikian. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka pugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, malaikat diperintahkan Tuhan untuk membawa jawaban atas doa yang tidak putus-putusnya yang dinaikkan oleh jemaat untuk Rasul Petrus. Sehingga Petrus kemudian dibawa keluar oleh malaikat tersebut dari penjara. Kita melihat hal yang sama dalam kitab Daniel, di mana kita melihat ada 3 contoh di mana setiap kali Daniel berdoa, malaikat Tuhan membawa jawaban atas doa-doa Daniel. Di dalam Daniel pasal 10 ayat 12-14 dikatakan, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia itu berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Jadi doa Daniel sudah didengar sejak hari pertama. Dan sejak hari pertama itu juga Tuhan sudah langsung mengirimkan malaikatnya untuk membawa jawaban yang dibutuhkan Daniel atas doanya itu. Akan tetapi firman Tuhan menyingkapkan bahwa ada penguasa kerajaan Persia, pemimpin kerajaan Persia yang adalah roh-roh penguasa yang berkuasa di atas wilayah di mana Daniel berada pada saat itu, yang menahan malaikat tersebut sehingga jawaban atas doa Daniel tidak langsung sampai kepada Daniel. Itulah yang menyebabkan seringkali doa-doa kelihatan tertahan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dikatakan tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi selama 21 hari, jawaban yang sudah dikirimkan Tuhan sejak hari pertama tertahan. Dan Daniel baru menerima jawaban atas doanya 21 hari kemudian. Kita melihat kasus kedua dalam Daniel 9 ayat 3, 21 dan 22. Dikatakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. 21, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Kasus ketiga, Daniel pasal 6 ayat 19-22. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan selalu merespon dan memberikan jawaban ketika Daniel berdoa. Kita melihat dari setiap ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan merespon tiap doa Daniel dengan mengirimkan malaikatnya untuk membawa jawaban buat Daniel. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, malaikat lebih berkuasa dari manusia, jelas. Dan malaikat memiliki kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan memperlihatkan itu berulang-ulang. Akan tetapi, malaikat terbatas kuasanya. Tidak ada malaikat yang maha kuasa. Hanya Tuhanlah yang maha kuasa. Kita melihat bahwa malaikat menanggapi doa. Akan tetapi, firman Tuhan menyingkapkan bahwa Tuhan secara pribadi menanggapi pujian. Mazmur pasal 22 ayat 3 dalam bahasa Inggris atau ayat 4 dalam bahasa Indonesia mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setiap doa akan menggerakkan suatu bentuk campur tangan malaikat Tuhan untuk membawa jawaban atas doa yang dinaikkan. Doa dinaikkan
kepada Tuhan, tidak kepada malaikat. Akan tetapi jawabannya dibawa oleh malaikat. Tuhan bertindak ketika pujian dinaikkan. Dan intervensi yang maha kuasa terjadi ketika Allah bertindak, ketika dia bangkit, maka setiap musuh dihancurkan. Iblis bertekuk lutut. Jadi kita bisa melihat suatu perbedaan. Ketika pujian atau doa dinaikkan, ketika pujian dinaikkan, Allah sendiri turun tangan untuk menyelesaikan. Ketika doa dinaikkan, jawaban diberikan, dan malaikat Tuhan dikirimkan untuk merespon, membawa jawaban itu kepada orang yang berdoa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hal ini tentu membuat perbedaan yang besar. Ketika Allah sendiri bertindak, kita dapat yakin bahwa kemenangan pasti terjadi. Setiap kali Allah bangkit bagi kita, maka kemenangan terjamin. Pujianlah yang membuat Allah bangkit, kata firman Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan Allah bertindak bagi kita. Ketika Tuhan melangkah masuk ke dalam peperangan, setiap kuasa kegelapan menundukkan diri dan melarikan diri, dihancurkan oleh kuasa Allah. Mazmur 68 ayat 1-4 mengatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan atau di hadirat Tuhan. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Jadi ketika Allah bangkit, orang-orang benar bersuka cita. Dengan kata lain, ketika kita bersuka cita, beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Ketika kita memuji-muji Tuhan, Allah bangkit. Dan dikatakan, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Ketika kita memuji Tuhan, kita membuat jalan bagi Tuhan untuk turun tangan, campur tangan atas setiap kasus dalam hidup kita, atas setiap hal, setiap persoalan, setiap tantangan, setiap halangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita tentu ingat peristiwa ketika Paulus dan Silas di penjara. Dalam Kisah Para Rasul 16 dikatakan bahwa mereka diikat dan dipenjara, dipasung dan dimasukkan bagian dalam, bahkan paling dalam, paling tengah dari penjara itu. Tetapi ayat 25-26 Kisah Rasul 16 mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika Paulus dan Silas switch kepada pujian, ketika mereka berpindah dari doa kepada pujian, Tuhan turun tangan secara pribadi. Bagaimana saya tahu? Hal itu dikatakan dalam firman Tuhan di Mazmur 114 ayat 7, dikatakan, gemetarlah hai bumi di hadapan, dalam bahasa Inggris, di hadirat Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Jadi ketika Allah yang bersemayam di atas puji-pujian, itu merespon kepada pujian Paulus dan Silas, turun tangan secara pribadi. Pujian tadi membuat jalan bagi Tuhan. Dan Tuhan hadir di penjara itu. Maka di hadapan Tuhan, bumi gemetar. Kita sudah membaca tadi dikatakan apa? Gempa bumi yang hebat terjadi, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya! Tuhan turun tangan secara pribadi. Dan segera semua yang membelenggu Paulus dan Silas, yang menghalangi mereka, yang memenjara mereka, terbuka. Haleluya! Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Paulus dan Silas keluar dengan penuh kehormatan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita juga melihat hal yang sama terjadi di dalam Mazmur 18. Daud, raksasa pujian, itu mengatakan demikian. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Mazmur 18 ayat 3, 6, 7. Daud berkata, terpujilah Tuhan seruku. Jadi apa yang diserukan Daud? Terpujilah Tuhan. Daud berkata, maka aku pun selamat daripada musuhku. Dirinci di ayat 6 dan 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Stop. Aku berseru. Ayat 3 tadi bilang apa yang diserukan Daud? Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayat 6 mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong, yang mendengar suaraku dari baiknya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Teriakan tadi apa? Terpujilah Tuhan. Lalu goyang dan goncanglah bumi. Sama dengan Paulus dan Silas. Dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa ketika Tuhan turun tangan, maka kemenangan yang gilang gemilang, dahsyat terjadi. Saya kembali mengatakan bahwa ketika malaikat merespon, dia dapat dihalangi, dia dapat ditahan. Tetapi ketika Tuhan turun tangan, Tuhan sendiri hadir di kasus atau masalah yang mana engkau membuat jalan untuk Tuhan hadir di sana lewat pujian, maka siapa yang bisa menghalang-halangi Tuhan? Tidak ada yang dapat menghalang-halangi Tuhan.
Oleh sebab itu kita perlu memahami rahasia kerajaan sorga ini. Tidak ada yang dapat menahan Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasanya bekerja. Tidak ada yang dapat berdiri menghadapi Tuhan. Tidak ada. Semuanya gemetar di hadapannya. Bertekuk lutut di hadapannya. Diporak-porandakan, dihancurkan. Allah bangkit, terseraklah musuhnya, kata firman Tuhan. Itu sebabnya tidak ada yang dapat bertahan ketika kuasa mengalir dalam puji-pujian. Karena Allah sendiri hadir di saat kita memuji-muji Dia. Dan Tuhan sendiri campur tangan atas setiap kasus yang atasnya kita bawa Tuhan hadir lewat pujian yang sepenuh hati. Pujian yang mengalir dari hati yang paling dalam. Dan kalau Allah di pihak kita, kata Roma pasal 8, siapa yang dapat melawan kita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa masalah? Apa persoalan? Apa persimpangan jalan? Apa halangan hambatan yang membuat frustrasi yang menghadang engkau hari ini? Anda tidak perlu terpenjara dalam penjara itu. Bawa gempa Tuhan ke dalam masalah itu untuk menghancurkan setiap belenggu, mematahkan setiap rantai, dan membuka setiap pintu penjara, runtuhkan setiap penghalang. Bawa turun gempa Tuhan yang dahsyat ke dalam masalah atau persoalanmu yang akan membawa kemenangan dan terobosan yang gilang gemilang bagimu. Apapun juga yang menghalangi engkau, apapun juga yang memenjara, apapun juga yang menjadi penghalang. Haleluya. Setiap kali orang berkata bahwa mereka mencari Tuhan, biasanya konotasinya atau apa yang terpikir adalah mengenai doa. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 22 ayat 26 bahwa orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Jadi, mencari Tuhan, firman Tuhan berkata lewat memuji-muji Dia. Jangan hanya terpaku dengan istilah mencari Tuhan, doa. Mencari Tuhan, doa. Pujilah Tuhan. Dikatakan orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Mereka yang mencari Tuhan dengan memuji-muji Tuhan, hatinya hidup, tidak akan pernah patah hati, putus asa, hilang harapan. Malahan setiap kali kita memuji-muji Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Sekali lagi, ketika kita berdoa, malaikat dikirimkan untuk merespon pada doa kita. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, maka Allah sendiri turun tangan untuk membawa jawaban, membawa penyelesaian, membawa kemenangan gilang gemilang buat kita. Ketika kita memuji Dia, Dia tidak menghubungi malaikat manapun. Sebab Dialah yang bertahta di atas pujian, hadir secara pribadi untuk membawa jawaban untuk kita. Oleh sebab itu, pujian superior, lebih superior dari doa akan bunyi manapun. Ketika kita melihat mukjizat-mukjizat yang dahsyat yang terjadi, maka kita melihat bahwa mukjizat-mukjizat itu terhubung dengan pujian. Di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan Yesus mengangkat matanya ke langit dan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? 5 roti 2 ikan dilipat gandakan dan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Ketika Lazarus dibangkitkan, yang Yesus katakan hanya, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Dia tidak berkata, Bapa tolong bangkitkan Lazarus. Tidak. Dia hanya berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Lalu Yesus memanggil Lazarus dan Lazarus bangkit. Haleluya. Pujian adalah hotline Tuhan. Kapanpun. Sekali lagi, pujian adalah hotline Tuhan. Kapanpun. Ketika Anda butuh menghubungi Tuhan di tengah situasi di mana kau tidak tahu lagi apa yang mau kau katakan, doakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Maka kau membuat jalan bagi Tuhan untuk hadir di tengah-tengah masalahmu. Dan di mana Tuhan hadir, musuhmu terserak. Haleluya. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 mengatakan bahwa orang bisa salah berdoa. Tetapi tidak pernah dikatakan dimanapun di seluruh Alkitab bahwa orang bisa salah ketika memuji Tuhan. Bahkan Mazmur 147 ayat 1 mengatakan, Praise ye the Lord, for it is good to sing praises unto our God. Pujilah Tuhan, sebab adalah baik untuk menyanyikan pujian kepada Allah kita. For it is pleasant and praise is comely. Karena itu menyenangkan dan pujian itu sangat baik. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pujian tidak pernah bisa salah dinaikkan. Kemudian, kita dapat berdoa tanpa iman. Tetapi kita tidak pernah dapat memuji dengan segenap hati tanpa iman. Iman bekerja secara otomatis ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Ketika kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dengan fokus kepada Tuhan dan sifat-sifatnya, kepada firman-Nya, kepada kesetiaannya, kepada integritasnya, iman otomatis sedang bekerja. Ketika kita memuji dengan sepenuh hati dan
bukan sekedar menyanyi, tapi dengan sepenuh hati menaikkan pujian kepada Tuhan, memuji kesetiaannya, memuji perkataan firman-Nya, jaminan firman-Nya, memuji Dia bahwa Dia dapat dipercaya, bahwa tidak ada satupun dari firman-Nya akan berlalu tanpa digenapi. Otomatis di sana iman bekerja. Dan di mana iman bekerja, Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 23, iman ditambah ucapan akan memindahkan gunung. Ketika kita memuji, mengucapkan puji-pujian dari hati kita, memuji karakter Tuhan, firman-Nya, dan integritasnya, maka otomatis iman bekerja. Dan kata-kata disertai dengan iman akan memindahkan gunung. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kebanyakan ketika orang berdoa fokusnya adalah kepada masalah. Tetapi pujian selalu fokusnya adalah Tuhan. Jadi, penuhlah dengan pujian. Fokuskan mata kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Dan naikkan pujian yang segenap hati kepada Tuhan. Haleluya. Mari hari ini, saya mengingatkan kembali untuk kita membuat pilihan untuk memuji Tuhan setiap hari. Tidak ada yang salah dengan doa. Tetapi jangan lupa, firman Tuhan berkata tadi, Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan dan memuji-muji Dia. Jangan memfokuskan pandanganmu kepada masalah dan terus mencari Tuhan dengan hanya berdoa. Mulailah mencari Tuhan dengan memuji-muji Dia. Dengan sepenuh hati, dengan tulus, fokus kepada kesetiaannya, kepada sifat-sifatnya, kepada kuasanya, dan kepada perkataan firman-Nya yang Dia jamin tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tapi selalu melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Pujilah Tuhan, dan kau akan melihat terobosan demi terobosan terjadi. Yesus menyingkapkan suatu hal yang sangat luar biasa. Matius 26 ayat 53 berkata, "Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and He shall presently give me more than 12 legions of angels?" Anda melihat, Yesus berkata, aku berdoa dan Bapa memberi malaikat. Ya, doa, malaikat dikirimkan untuk merespon. Itu yang firman Tuhan katakan. Yesus sendiri menyingkapkan itu. Atas perintah Bapa, malaikat dikirimkan merespon kepada doa. Itu sebabnya Ibrani pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa memang malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang dikirimkan oleh Bapa untuk melayani pewaris keselamatan, yaitu kita. Akan tetapi, pujian mengundang Tuhan sendiri hadir, bersemayam di atas puji-pujian itu, bersemayam di tengah masalah kita. Di saat kita naikkan pujian di tengah masalah itu, Dia bersemayam di atas puji-pujian kita di tengah masalah kita. Firman Tuhan tadi berkata, Allah bangkit dan terseraklah musuhnya. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa malaikat akan dikirim untuk merespon kepada doa. Tetapi Tuhan secara personal hadir untuk membawa terobosan ketika kita memuji-muji Dia. Oleh sebab itu, tentukan pilihan kita. Dan jangan lupa untuk memenuhi hidup kita dengan puji-pujian. Doa yang paling full, sepenuh hati, akan membawa malaikat turun mengirimkan jawaban. Tetapi setiap pujian yang dinaikkan dengan tulus dan sepenuh hati akan mengundang Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah masalah itu, menyelesaikan bagi Anda. Ini waktunya engkau membawa kekuatan Tuhan secara pribadi hadir atas masalahmu. Naikkan pujian, buat jalan buat Dia, hadir di tengah-tengah persoalanmu. Pujilah Dia, ekspresikan imanmu kepada Dia lewat pujian di tengah masalah. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan berperang bagi kita, seperti dikatakan 2 Tawarik 20 kemarin. Dan kita akan melihat kemenangan yang gilang gemilang. Adalah pujian yang menjadi rahasia bagaimana peperanganmu berpindah tangan kepada Tuhan. Ketika kita naikkan ucapan syukur, memuji Tuhan, maka peperangan kita pindah tangan kepada Tuhan. Sudah ada banyak prayer warriors. Ini waktunya praise warriors bangkit. Dan kita melihat terobosan yang gilang gemilang. Banyak orang sudah berdoa dan berpuasa. Sekarang waktunya untuk mengangkat pujian yang sepenuh hati. Sebab ketika engkau penuh dengan pujian, engkau akan penuh dengan kemenangan. Jadi, penuhlah dengan ucapan syukur dan pujian. Penuhlah dengan kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa untuk segala kebutuhan. Saya mau berdoa baik untuk kebutuhan materi, rumah tangga, apapun yang kau butuhkan, maupun juga untuk kesehatan. Buka kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, aku memperkatakan firman Tuhan bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Dan oleh sebab itu, aku berkata-kata sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Setiap kebutuhanmu dipenuhi Tuhan. Tidak menurut kekuatanmu atau sumber dayamu, tapi menurut kekayaannya di dalam kemuliaan.
di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kuasa yang menghalangi berkat-berkat Tuhan sampai kepada anak-anak Tuhan, dalam nama Yesus dihancurkan. Dan malaikat Tuhan bawa setiap suplai supranatural yang sudah disediakan Bapa Sorgawi sampai kepada tiap-tiap anak-anak Tuhan ini, dalam nama Yesus. Untuk setiap yang sakit, aku berbicara di dalam nama Yesus. Setiap roh sakit penyakit, angkat setiap gejala yang kamu coba taruhkan atas setiap anak-anak Tuhan ini, dan menyingkir dari mereka, dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, aku hancurkan setiap kuasa sakit penyakit atas setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini, dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna, dan kesehatan sempurna, di dalam nama Yesus. Sebab ada tertulis oleh pelidurnya, kamu sudah sembuh. Amin. Haleluya. Mari, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Mengapa Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusan yang sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas, oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada adalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati kau dalam segala hal. Berkat Tuhan itu kau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang tanganmu dibuat Tuhan berhasil, dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan kau, Tuhan memberikan kepadamu keselamatan daripadanya. Umur minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.